gembala bagi sesamanya dengan segala kemampuan dan karunia-karunia yang dia terima dari Allah. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dukung terus Alfari Channel AC dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih Horas. Selamat menonton. Dan Uskup Agung Milan pada tahun 1564 sampai 1584. Dia adalah salah satu para reformis besar gereja pada masa kekacauan di abad ke-16. Carolus lahir pada tanggal 2 Oktober 1538 dalam sebuah kastil megah di Aron Novara, Italia. Ayahnya adalah Gilberto Borromeo dan ibunya bernama Margherita de Medici. Sama seperti para pemuda ningrat Italia lainnya, ia hidup serba berkecukupan, tetapi tidak seperti kebanyakan dari mereka. Ia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengundang dosa, seperti pesta pora yang sering dilangsungkan di kastil para bangsawan pada masa itu. Sejak kecil, Carolus sudah bercita-cita untuk menjadi seorang biarawan. Carolus muda yang saat itu usianya baru 22 tahun dipanggil pamannya yang seorang Paus Pius ke-6 di Roma, dan dia diminta untuk datang ke Roma untuk melaksanakan banyak tugas penting. Pada tanggal 31 Januari 1560, Carolus diangkat menjadi kardinal. Dan pada 7 Februari di tahun yang sama, ia ditunjuk menjadi administrator keuskupan Milan. Tugas utamanya adalah mengurus permasalahan gereja yang paling penting. Carolus juga mempunyai perhatian bagi mereka yang dianggap hina oleh kebanyakan orang, khususnya orang-orang sakit. Hal ini dapat dilihat ketika ada wabah sampar yang ganas menyerang daerah tempat tinggalnya di Milano pada tahun 1576. Dengan kerelaan hati yang besar, Carolus menjadikan tempat tinggalnya sebagai rumah sakit. Ia sendiri juga melayani sebagai perawat dan pembimbing rohani para pasien. Selain orang-orang sakit, Carolus juga mempunyai perhatian besar kepada orang-orang miskin. Ia membagikan kejayaannya kepada orang-orang miskin serta menyisihkan banyak dana untuk beasiswa bagi anak yang berasal dari keluarga yang berkekurangan. Dan Carolus pun wafat pada tanggal 3 November 1584. Tutup usia 46 tahun karena kesehatannya yang menurun. Dan dinyatakan kudus oleh Paus Paulus kelima pada tahun 1610. Ia pun diangkat sebagai seorang santo pelindung terhadap wabah dalam gereja Katolik, dan hari perayaannya adalah tanggal 4 November. Demikianlah kisah Santo Paulus ini. Malam. Selamat Pastor. Pada saat ini 4 November kita merayakan pelindung lingkungan kita, Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Kita telah mendengar tadi kisahnya yang luar biasa, menjadi kekayaan di dalam gereja yang sungguh menuangkan kemampuan, talenta yang dimilikinya di dalam gereja. Paling tidak ada 3 hal yang tetap terngiang dalam telinga kita mendengar sejarah Carolus Borromeus ini. Reformis, kita tahu bahwa pernah terjadi reformasi dari Protestan Martin Luther, dan hadirlah Carolus Borromeus tetap menegakkan ajaran iman di Katolik. Yang kedua,
yang peduli, bahkan dikatakan dirinya sepertinya rumah sakit. Dia peduli kepada orang-orang sakit dengan segala kemampuannya dan peduli akan orang-orang kecil, orang-orang miskin. Itulah yang menonjol dalam diri Santo Carolus Borromeus, yang dengan sadar, dengan sungguh-sungguh lingkungan ini memilih menjadi pelindung lingkungan kita. Dan pada hari ini gereja memberikan level perayaan wajib Santo Carolus Borromeus, tetapi bagi kita menjadi pesta. Lingkungan kita memestakan dia. Maka benarlah apa yang akan kita dengungkan pada hari ini, pesan Rasul Paulus kepada umat di Roma, bahwa kita semua satu, tetapi mesti menunjukkan kesatuan dengan berbagai fungsi di dalam gereja dan menjadi gembala yang baik dan menggembalakan semua orang dengan segala kemampuan kita. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengawali perayaan Ekaristi ini sembari kita menyesali segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak ikut dalam peristiwa suci. Kasihani kami, Yesus Kristus Juru Selamat. Kasihani kami, Imam pada orang yang berkenan kepadanya. Dirikan kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, muliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan dan Putra Anak Domba Allah, kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, akan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau. Kepada jemaat di Roma, lain anugerah, lain pula tugasnya. Saudara-saudara, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, masing-masing adalah anggota satu sama lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika ajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagi-bagi dengan hati yang ikhlas. Siapa yang menunjukkan kemurahan,
hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kasihmu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan, dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Demikianlah sabda Tuhan. Sedangkan seorang upahan bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi satu hal yang sangat menarik bagi saya, kalau saya membawa domba-domba saya atau kerbau saya duduk dan saya lepaskan semua yang ke-8 ekor ini mencari rumput. Kalau sudah jam 5 sore, kalau saya memanggil, induknya langsung menjauh dan langsung lari ke sini menjumpai saya. Itu yang luar biasa, dan anak-anaknya akan ikut. Suara saya, suara gembalanya dikenal. Hanya saya sekali saja, langsung lari.
Itu yang pertama, yang paling berkesan bagi saya. Yang kedua, kalau saya mau pergi ke tempat lain, saya tancapkan tongkat di tengah-tengah tempat penggembalaan. Saya gantungkan tas saya, ada kadangku, dan baju atau jaket saya. Sampai jam 6 sore akan berkeliling-keliling kerbau saya di sini. Dia akan pergi kemana-mana. Dan dia akan pulang dari sini. Tidak akan pergi kemana-mana. Kenapa seperti itu? Memang dari kecil induk kerbau saya ini pun sudah beri perhatian luar biasa. Rumput yang hijau saya sabit dan saya antar. Kadang-kadang saya beri bonus. Saya ambil garam, saya campur ke ember untuk minuman mereka. Wah, enak sekali. Dan mereka akan mengingat itu. Dan akan memberikan luar biasa bagi kita juga hikmahnya. Seorang gembala akan mengenal domba-dombanya dan dombanya juga mengenal gembalanya. Injil yang baru saja kita dengarkan ini, sedikit saya memberikan gambaran. Ini kan 2022 tahun yang lalu disampaikan Yesus kepada orang Farisi. Pertama katakan, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, bukan kepada murid-murid, kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kenapa? Pada saat itu penggembalaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memang memprihatinkan. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka menunjukkan kekuasaannya dengan tangan-tangan besi. Mereka hanya memberikan peraturan-peraturan, tapi tidak pernah menggembalakan. Banyak orang menderita. Maka Allah yang mengutus Yesus, Yesus yang memang diutus oleh Allah mau memperbaharui kehidupan, dia berani mengatakan di hadapan orang Farisi, akulah gembala yang baik. Yesus mau menekankan bahwa hidup manusia itu harus saling mengenal, harus saling memperhatikan, harus saling mengasihi. Yang kedua, sebagai gembala, Yesus yang memang punya luar biasa kemampuan yang diberikan oleh Allah, dia tunjukkan itu dalam penggembalaan dan dalam belas kasih pada orang-orang yang kecil, orang-orang yang menderita, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang membutuhkan perhatian dari Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Yesus mau mengatakan ini, mau menekankan bahwa seorang yang percaya kepada Allah harus mampu memperhatikan sesamanya, harus menjadi gembala bagi sesamanya dengan segala kemampuan dan karunia-karunia yang dia terima dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah itu punya rencana dalam diri setiap orang. Maka Allah memberikan karunia-karunia yang berbeda kepada setiap orang. Pada Pastor Markus pasti beda karunia diberikan kepada Bapak dan kepada Ibu. Mungkin ada karunia yang dimiliki oleh Ibu, saya tidak miliki. Mungkin ada yang saya miliki karunia, tapi Bapak tidak memiliki, dan Bapak memiliki, tidak saya miliki. Setiap orang mempunyai karunia yang berbeda yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi kepada umat di Roma. Setiap orang mempunyai karunia-karunia yang berbeda. Siapa yang mempunyai karunia mengajar, hendaknya mengajar. Siapa yang punya karunia untuk mengasihi, hendaknya mengasihi. Siapa yang punya karunia untuk memimpin, hendaknya dia memimpin. Paulus mau menyapa umat di Roma kurang lebih tahun 45 supaya mereka membuka semua karunia-karunia, talenta, kemampuan yang mereka miliki untuk bersama-sama, supaya saling melengkapi dan bisa dalam bahasa Yesus dalam Injil hari ini saling menggembalakan, saling memperhatikan, saling mendukung, saling menopang. Maka bagaikan tukang bangunan yang mengumpulkan ada batu, ada semen, ada pasir,
dia campur bisa menjadi bangunan yang mewah, luar biasa. Begitulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus umat Kristen. Ada orang punya karunia, ada karunia B, karunia C, tetapi kalau disatukan menjadi sesuatu kekuatan komunitas yang luar biasa, yang tak tergoyahkan, yang bisa menjadi satu kawanan, menjadi satu kawanan domba, dan bisa menjadi gembala bagi yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi keunggulan Santo Carolus Borromeus yang sudah menjadi orang kudus 600 tahun yang lalu? Luar biasa apa yang ditunjukkan Carolus Borromeus. Yang pertama, dia mempertahankan iman dan kebenaran, kekatolikannya, imannya luar biasa. Ketika ada reformasi pada Martin Luther, dia mempertahankan kekatolikan. Memang dia punya kekuatan relasi yang baik dengan Paus, tulang nado Paus. Jadi punya kekuatan, dan dia juga punya karunia yang luar biasa. Karunia memperhatikan orang sakit, karunia untuk berbagi kepada orang miskin. Dia miliki karunia untuk mempertahankan iman, luar biasa. Itulah karunia yang dimiliki oleh Santo Carolus Borromeus, dan itu menjadi pelindung kita di lingkungan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perayaan pelindung lingkungan kita ini, Santo Carolus Borromeus, tentu saja tidak untuk makan-makan, tidak, menimba spiritualitas Carolus Borromeus. Mana kita nota kan? Apa banget kan? Alay dang iya pala na utama. No porunda. Alay ko mang do da apa namali. Dia mau saya katakan, kesempatan sekali setahun luar biasa. Terima kasih tadi kepada pengurus lingkungan yang membacakan dan mengambil usaha yang luar biasa itu mencari sejarah Carolus Borromeus. Ada bisa dari lingkungan. Dan sido yang kalau sido buat dia. Ayo HP ini. Udah hahon pelindung. Kayak digihalin na. Nggak digihalin muna ulang tahun. 12 tahun na. 12 tahun. Yang diulang na sa demo. Setiap tahun pesta pelindung lingkungan. Bentuk harus jangan manang dia i Katolik seguro nungai nakka so sungai sudia do dolan cek inang adogi la sorong do levelnya ada mak inisiatif dan wawasan yang luar biasa. Dan saudara-saudari, saya juga mengharapkan semangat Carolus Borromeus ini yang punya talenta, punya karunia, tapi dia tunjukkan itu yang bagi saya sangat berkesan. Ditunjukkan kenapa dia menjadi orang kudus, kenapa bahkan karena tulang nada Islam. Memang dia berkualitas, kemampuannya dan talenta karunia yang dimilikinya, ya sungguh-sungguh dinampakkan dan sungguh-sungguh menjadi gembala bagi gereja, mempertahankan iman. Ini juga yang menjadi satu keperhatian bagi kita. Ada baik pemirsa ternikah panah kasihan orang semua anak muda nih dan terpasung horas pastor horas metode horas ai pikir udah sakramen di gereja Katolik itu pikir tak diberikan Tuhan kepada saya sebagai seorang pastor yang mungkin tidak dimiliki oleh pastor lain. Karunia yang saya miliki, saya coba, saya tunjukkan, saya tampakkan apa yang bisa bertani jual musuh naso wajah yang bertani jangan sino pertanian awal lain ujahay marco musik sudah musik tradisional Batak bawa tu dok orang dong nama sejarah kedua di ulama tempat perkumpulan Amazon itu tidak menghibur diri motor musik alai bodoh rekam sesawat itu. Karunia untuk nasing, saya banyak merasakan itu.
Dan saya mungkin tidak terkena kebetulan saya menjadi seorang gembala. Mulai dari kecil saya sudah gembala, menggembalakan kerbau, dan sekarang sudah menjadi gembala, menggembalakan manusia sebagai pastor paroki. Dan saya merasakan senang sebagai pastor. Itu yang paling utama bagi saya. Sampai sekarang saya merasakan senang, apalagi memimpin perayaan Ekaristi. Itu yang luar biasa bagi saya. Dan saya syukur kepada Tuhan bahwa ketika saya sebagai seorang gembala, saya mencoba mencintai pekerjaan saya. Dan itulah mungkin yang harus kita timba dari Santo Carolus Borromeus. Andaikan kita mempunyai suatu jabatan atau peranan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, kita harus menjadi gembala yang baik, yang mengenal saudara kita, yang mengenal teman kita, yang mengenal apa yang kita gembalakan. Ada untuk tiga-tiga pengurus lingkungan sukun, tiga kakak hamuna, ini lingkungan. Oh, pastor itu. Kenal apa yang menjadi tanggung jawabnya, mempertahankan iman, mengurus orang sakit, peduli kepada orang miskin. Walau natulog kita patuluh di lingkungan luar biasa deh, mempertahankan iman Katolik. Artinya ikut merjati, ikut berjuang sebagai anak tainaka. Nah suatu ya aka anak kota Boruton lipe siapa Katolik. Ikut ini. Ada yang debat. Nih pastor tanya cuma buruk teh, buah tanya kolon itu. Di hadiran kita 30 tahun, 50 tahun nanti luar biasa. Kalau kita sebagai satu paguyuban, satu lingkungan, salunggu, atau tung masih beda-bedaan, masih tukul-tukulan, masih amina-amina, areta menggom-gom akan akot tahun, atau dulikon, maparwah akan nagale, napugus, sigap pita tuh akan namasahit, nagale, luar biasa. Itulah semangat Nabadia Carolus Borromeus nagabi pangkom-kom. Moga-moga kita menjadi gembala yang baik seperti Carolus Borromeus yang menyalurkan segala karunia-karunia yang dimilikinya dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Kita sambil bernyanyi dari puji syukur nomor 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi
atas kesediaan pastor yang kami cintai, bisa kami memestakan pelindung lingkungan kami Santo Carolus. Iya, disiapkan ya, Suster. Tunggu dulu lagi.